Iya, nasa lihat si sport itu. Oh, steak bisa kita. Iri dengan kemajuan timnas Indonesia, Malaysia, Vietnam dan Thailand sebut naturalisasi Mauro dan Miliano tak percaya keturunan dari Indonesia. Tak percaya Mauro Zistra dan Miliano Jonathan punya darah keturunan Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Thailand langsung ngomong seperti ini. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini agar kalian mengurangi satu angka pengangguran yang berada di Indonesia. Dan kalau sudah saya ucapkan terima kasih. Langsung saja kita gas ke pembahasannya. Diketahui jika timnas Indonesia kembali membuat geger kancah sepak bola Asia Tenggara. Belum reda sorotan soal performa tim Garuda di kualifikasi Piala Dunia, kini publik dikejutkan dengan kabar hadirnya dua nama anyar, yaitu Mauro Zistra dan Miliano Jonathan. Kedua pemain muda keturunan Belanda ini disebut-sebut sudah menyelesaikan proses naturalisasi dan berpeluang besar untuk memperkuat timnas Indonesia pada FIFA MC September tahun 2025. Indonesia dijadwalkan akan menghadapi China Taipei pada tanggal 5 September, kemudian akan menghadapi Lebanon pada tanggal 8 September di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Di atas kertas tambahan dua pemain berdarah Belanda Indonesia ini jelas menjadi amunisi kelas A. Namun kabar gembira ini justru membuat tetangga-tetangga Indonesia menjadi panas dingin. Media dan netizen dari Malaysia, Vietnam hingga Thailand kompak mempertanyakan keaslian darah keturunan kedua pemain tersebut. Tak masuk akal, tiba-tiba saja mereka mengklaim Zistra dan Jonathan punya darah Indonesia. Jangan-jangan hanya strategi untuk memperkuat skuad saja, bukan soal identitas, tulis sebuah akun fanbase bola asal Malaysia. Nada serupa juga datang dari Vietnam. Beberapa komentator sepak bola negeri tersebut terang-terangan menyebut Indonesia terlalu agresif dalam berburu pemain naturalisasi atau keturunan. Mereka seperti ingin menyalip semua negara ASEAN dalam hal naturalisasi. Tapi benarkah mereka punya darah Indonesia atau hanya mengada-ngada? Komentar salah satu jurnalis olahraga Vietnam. Di sisi lain, Thailand tak ketinggalan memberikan sindiran media olahraga di Bangkok, bahkan menuliskan judul provokatif. Indonesia kembali melakukan trik lama dengan mengklaim pemain Belanda berdarah Asia. Fenomena ini seakan menunjukkan bahwa langkah cepat Indonesia dalam merekrut pemain keturunan benar-benar membuat iri negara tetangga. Pasalnya, Malaysia, Vietnam, dan Thailand juga pernah mencoba jalur yang sama. Namun, tak segemilang Indonesia dalam menemukan talenta grade A. Kehadiran Mauro dan Miliano dianggap akan membuat timnas Indonesia semakin menakutkan di kancah Asia. Bagaimana tidak, sebelumnya Garuda punya barisan keturunan mentereng seperti Sandy Walsh, Ivan Jenner, Jits Hing hingga Kevin Dick. Kami benar-benar heran bagaimana bisa Indonesia terus menemukan pemain-pemain keturunan. Seolah-olah di Belanda setiap anak berbakat punya darah Indonesia, sindir salah satu media Vietnam. Tapi di balik sindiran tersebut, ada pengakuan tersirat, mereka iri-iri karena Indonesia bergerak cepat. Ini karena Indonesia sukses memanfaatkan sejarah panjang diaspora warganya dan iri karena supporter Garuda kini bisa bermimpi lebih jauh ketimbang sekedar berjaya di Asia. Kabar ini pun langsung disambut antusias di tanah air. Supporter Indonesia di media sosial ramai-ramai membalas cibiran dari negara tetangga. Kenapa kalian tidak percaya? Darah Indonesia memang mengalir kemana-mana. Jangan iri, jangan dengki, kalau mau silakan cari sendiri. Pemain keturunan kalian, tulis salah satu netizen Indonesia, sejarah kolonialisme Belanda memang membuat banyak garis keturunan Indonesia tersebar di Eropa, terutama di Belanda. Tak sedikit pemain muda yang ternyata memiliki ikatan darah dengan tanah air. Mauro Zistra misalnya disebut punya nenek dari Bandung, sementara Miliano Jonathan dikabarkan memiliki garis keturunan dari Depok. Fakta ini tentu cukup untuk menepis tudingan bahwa Indonesia mengada-ngada.
Tapi tetap saja di mata negara tetangga sulit menerima kenyataan bahwa Garuda kini terus tumbuh menjadi kekuatan sepak bola yang menakutkan. Seorang pengamat sepak bola dari ASEAN bahkan menuliskan, jika naturalisasi ini syah, maka Indonesia akan jadi satu-satunya negara Asia Tenggara dengan kekuatan sekelas Jepang atau Korea dalam hal kedalaman skuad. Malaysia, Vietnam, dan Thailand harus rela menjadi penonton, dengan tensi panas jelang FIFA Matchday September. Atmosfer sudah terbangun sejak dini, laga melawan Cina Taipei Lebanon seolah hanya formalita. Sorotan publik lebih tertuju pada seberapa besar peran Mauro dan Miliano ketika akhirnya mengenakan seragam Garuda. Di atas kertas tambahan dua pemain berdarah Belanda Indonesia ini jelas menjadi amunisi kelas A. Namun kabar gembira ini justru membuat tetangga-tetangga Indonesia menjadi panas dingin. Media dan netizen dari Malaysia, Vietnam hingga Thailand kompak mempertanyakan keaslian darah keturunan kedua pemain tersebut. Tak masuk akal, tiba-tiba saja mereka mengklaim Sistra dan Jonathan punya darah Indonesia. Jangan-jangan hanya strategi untuk memperkuat skuad saja, bukan soal identitas, tulis sebuah akun fanbase bola asal Malaysia. Nada serupa juga datang dari Vietnam. Beberapa komentator sepak bola negeri tersebut terang-terangan menyebut Indonesia terlalu agresif dalam berburu pemain naturalisasi atau keturunan. Mereka seperti ingin menyalip semua negara ASEAN dalam hal naturalisasi. Tapi benarkah mereka punya darah Indonesia atau hanya mengada-ngada? Komentar salah satu jurnalis olahraga Vietnam. Di sisi lain, Thailand tak ketinggalan memberikan sindiran media olahraga di Bangkok, bahkan menuliskan judul provokatif. Indonesia kembali melakukan trik lama dengan mengklaim pemain Belanda berdarah Asia. Fenomena ini seakan menunjukkan bahwa langkah cepat Indonesia dalam merekrut pemain keturunan benar-benar membuat iri negara tetangga. Pasalnya, Malaysia, Vietnam, dan Thailand juga pernah mencoba jalur yang sama, namun, tak segemilang Indonesia dalam menemukan talenta grade A. Kehadiran Mauro dan Miliano dianggap akan membuat timnas Indonesia semakin menakutkan di kancah Asia. Bagaimana tidak, sebelumnya Garuda punya barisan keturunan mentereng seperti Sandy Walsh, Ivan Jenner, Jits Hing hingga Kevin Dick. Kami benar-benar heran bagaimana bisa Indonesia terus menemukan pemain-pemain keturunan. Seolah-olah di Belanda setiap anak berbakat punya darah Indonesia, sindir salah satu media Vietnam. Tapi di balik sindiran tersebut, ada pengakuan tersirat, mereka iri-iri karena Indonesia bergerak cepat. Ini karena Indonesia sukses memanfaatkan sejarah panjang diaspora warganya dan iri karena supporter Garuda kini bisa bermimpi lebih jauh ketimbang sekedar berjaya di Asia. Kabar ini pun langsung disambut antusias di tanah air. Supporter Indonesia di media sosial ramai-ramai membalas cibiran dari negara tetangga. Kenapa kalian tidak percaya? Darah Indonesia memang mengalir kemana-mana. Jangan iri, jangan dengki, kalau mau silakan cari sendiri. Pemain keturunan kalian, tulis salah satu netizen Indonesia, sejarah kolonialisme Belanda memang membuat banyak garis keturunan Indonesia tersebar di Eropa, terutama di Belanda. Tak sedikit pemain muda yang ternyata memiliki ikatan darah dengan tanah air. Mauro Sistra misalnya disebut punya nenek dari Bandung, sementara Miliano Jonathan dikabarkan memiliki garis keturunan dari Depok.